warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji tentunya mutlak hanya milik Allah semata. Nahmadu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal buruk ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Wa ba'du, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Tentunya yang selalu kita ulang-ulang ada antara lain nikmat kehidupan kita. Karena kita baru saja terutama melewati akhul maut, saudara kematian. Dan tentunya disunahkan setiap kali kita bangun, kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah dia mewafatkan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kita semua akan kembali dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Dan di situ terdapat kata amatana, setelah dia mewafatkan kami. Ya, karena kita baru melewati akhul maut, saudara kematian, yaitu tidur, yang dengannya ruh seseorang ditahan oleh Allah. Ada yang Allah kembalikan, alhamdulillah kita termasuk yang Allah kembalikan ruhnya. Ada juga yang Allah tahan, artinya Allah tidak kembalikan lagi kepada jasadnya, sehingga seseorang bisa jadi tidur dengan penuh kenyamanan, dengan usaha mandiri untuk tidur, datang ke kasurnya, datang ke di atas ranjangnya. Namun ketika selesai dari atau saatnya seseorang bangun, ternyata dia harus digotong oleh orang-orang lain, ya. Maka kita bersyukur Allah memberikan kita usia yang dengannya kita berusaha untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita yang masa yang lalu, dan juga kita berusaha untuk menambah amal-amal yang menjadi al-baqiyatus shalihat, amal-amal yang kelak menjadi sesuatu yang tersisa, yang abadi, yang khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala, yang lebih baik menjadi harapan dan juga ya lebih baik menjadi simpanan kita kelak. Ya. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, ya,
seharusnya pembahasan kita tentang wudu. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Terakhir kita membahas mengenai wudu ya, bulan lalu ya. Bulan lalu mengenai wudu ya. Namun karena kira-kira 1 bulan setengah lagi kita akan menghadapi Ramadan, maka saya kira alangkah baiknya kita memurojaah, kita mengembalikan memori kita mengenai pelajaran di fikih saum agar kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan baik. Oleh karena itu, pada pagi ini insya Allah kita akan memulai pembahasan mengenai dalam kitab fikih muyassar yang sudah diterjemahkan masuk ke dalam kitab puasa atau siyam ya. Tentunya alhamdulillah sebagian kita sudah banyak yang menguasainya, namun ini sebagai bentuk murojaah ataupun pengisi apabila ada yang mungkin kita belum tahu. Pertama, berbicara mengenai saum dan rukun-rukunnya. Saum artinya imsak. Imsak artinya menahan diri dari sesuatu. Dan secara syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal lainnya disertai dengan niat. Nah, ini yang membedakan dengan orang puasa untuk kesehatan ya, dan puasa untuk yang hal-hal yang lainnya adalah niatnya. Ini yang membedakan dengan syariat kita dengan ibadah atau dengan kebiasaan orang untuk antara lain alasan kesehatan, misalnya saum. Sejak dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Fajar shadiq. Fajar shadiq adalah fajar yang kedua. Fajar yang pertama disebutnya fajar kadhib. Fajar kalau seseorang berada di pantai atau di gunung yang sepi dari cahaya ataupun di atas pesawat, maka dia bisa melihat dengan jelas. Fajar shadiq ini atau fajar kadhib, yang pertama fajar kadhib, dia putih, keluar cahaya putih, kemudian menyeruak ke arah vertikal ke atas seperti buntut ekor serigala, kata Nabi SAW. Namun fajar shadiq kalau sudah dia cahayanya menyebar secara horizontal ya, biasanya ada cahaya biru dan kemerah-merahan. Ini kalau di pesawat kita bisa lihat dengan jelas ya. Kemudian berbicara mengenai rukun-rukun puasa ya. Secara istilah puasa ini memiliki 2 rukun dasar, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari ya. Kita lihat di sini, di antara perintahnya adalah fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makanlah dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, itu fajar. Tsumma atimu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam hari. Yang dimaksud dengan benang hitam dan benang putih adalah siang dan gelapnya malam. Nah, kita lihat di sini bahwa kita menahan diri, rukun puasa yang pertama adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Oleh karena itu, ketika sudah mulai terbitnya fajar, maka seseorang harus benar menahan diri. Lalu bagaimana kalau saya terlambat bangun? Ketika saya bangun, ya langsung saya minum atau makan, tiba-tiba azan. Di tangan saya masih ada makanan dan juga ada minuman. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa Bu? Diulang. Apabila terjadi seperti itu, kan tadi semenjak terbitnya fajar, maka apa yang harus dilakukan? Di sini terdapat 2 pendapat populer yang ada di antara lain di masyarakat. Yang pertama, teruskan, karena memang ada hadis dari Nabi SAW
bahwasanya apabila di antara kalian di antara kalian minum atau makan dan di tangannya masih memegang makanan atau minuman tersebut lalu terdengar azan, maka jangan kalian taruh sampai kalian selesaikan. Adanya diselesaikan. Ini pendapat pertama, belum selesai Bu ya. Ini pendapat pertama ya. Dan ini belakangan pendapat ini agak populer ya. Dan hadisnya memang sahih. Ini antara sejumlah hadis yang kemudian disahihkan oleh ulama-ulama hadis belakangan. Pendapat yang kedua, tidak harus berhenti. Harus berhenti begitu terlihat fajar, atau salah satunya kalau kita tentunya di kota adalah dengan terdengarnya suara adzan. Harus berhenti seketika. Ya. Harus berhenti seketika. Dan ini pendapat jumhur atau jamaahir ulama, mayoritas ulama dari 4 madhab. Lalu apakah mereka tidak tahu ada hadis tadi? Ada hadis bahwa Nabi SAW harusnya diselesaikan saja, jangan ditaruh. Mereka tahu hadis tersebut. Hanya saja mereka memahami hadis tersebut adalah hadis yang membicarakan ketika terjadi adzan pertama. Apabila ada 2 adzan, maka itu adzan pertama. Apabila adzan pertama, karena dahulu zaman Nabi SAW subuh ya terdapat 2 kali adzan. Yang pertama yang adzan adalah Bilal, yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Maka yang dimaksud oleh Nabi SAW, janganlah kalian taruh makanan kalian sampai kalian selesai, adalah apabila kalian mendengar adzan pertama. Ya, kalau kita mendengar, kalau di masjid kita ada 2 kali adzan, maka di adzan pertama terus saja lanjut makan. Tapi ketika adzan kedua, dan terutama kalau di kota banyaknya adzannya sekali kalau subuh kan, kayak kita di sini di Antapani misalnya lebih banyak adzannya sekali. Maka bila adzannya sekali, ya maka harus berhenti. Jadi yang dimaksud tadi mungkin Bapak Ibu mungkin bisa jadi mendengar bahwa teruskan saja. Ya itu menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama itu dibawa apabila mendengar adzan pertama. Hadis itu dibawa pengertiannya apabila kita mendengar adzan pertama. Adapun adzan kedua atau adzan yang kemudian seseorang akan melaksanakan sholat subuh, maka dia harus berhenti. Dia lagi minum berhenti, lagi makan berhenti. Ya, harus berhenti. Itu pendapat umumnya ulama, ya. Yang repot kalau lagi sahurnya makan sambal, ya, terdengar adzan. Nah, ini yang repot. Belum minum ya gimana lagi? Sampai terbenamnya matahari, sampai seseorang mengetahui terbenamnya matahari. Bisa jadi kalau kita di kota dengan jadwal, ya, dan jadwal misalnya ada yang berbeda, maka sebenarnya tidak masalah, kita ambil saja jadwal pihak yang berwenang, atau disebutnya ulil amri dalam hal ini, atau waliul amr, pihak yang berwenang yang diakui oleh seluruh kelompok, ya, masyarakat kaum muslimin di Indonesia. Dalam hal ini adalah MUI ataupun Kemenak dalam hal ini, dalam menetapkan jadwal subuh dan maghrib. Maka sebenarnya kita tidak disuruh untuk mencari satu-satu. Sudah saja apabila ada perbedaan beberapa menit, maka kita ikuti mereka saja, karena mereka yang memang diakui oleh berbagai kelompok. Benar atau salahnya mereka mendapatkan pahala ijtihad. Tapi kita tidak, kita sudah disebutnya baro'atul zimmah, kita sudah lepas tanggung jawab. Kita ikuti mereka saja, ya, dalam hal seperti ini. Dan juga sampai terbenamnya matahari. Bagaimana kalau misalnya saya dalam perjalanan, orang musafir boleh tidak berpuasa, Pak. Tapi saya memilih, saya ingin puasa aja. Saya kemudian naik pesawat, ya. Ketika waktunya berbuka puasa, misalnya saya lewat di atas Semarang. Di atas Semarang ini ternyata waktu berbuka puasa pukul 17 lebih 35 misalnya. Lebih 35. Kalau lihat di jadwal seperti itu. Tapi saya karena di pesawat, saya di atas, saya masih lihat matahari. Matahari belum terbenam. Maka apakah boleh saya ngikutin, soalnya pesawat di atas
semaran, maka apakah boleh saya kemudian untuk berbuka mengikuti hujannya orang Semarang padahal saya masih melihat matahari? Kata para ulama, tidak boleh, karena dia masih melihat matahari. Lalu kapan dia berbuka? Nanti kalau memang dia sudah melihat matahari terbenam. Ya, karena kan semakin tempat tinggi semakin melihat. Makanya di Burj Al Arab atau Burj Al Khalifah, menara yang ada di Dubai, salah satu menara tertinggi dunia, itu ulama-ulama di sana menetapkan jam sholat, begitu itulah tentunya adalah jam berbuka. Itu berbeda setiap lantai karena saking tingginya kan. Yang semakin tinggi dia semakin, ya seperti kita misalnya analoginya kita, ya ini misalnya matahari terbenam sejajar dengan ini misalnya, sejajar dengan ini. Semakin orang semakin tinggi, dia semakin bisa melihat matahari itu kalau belum tenggelam dia masih kelihatan karena dia lihat dari atas, ya. Sehingga di Burj Al Arab atau Burj Al Khalifah tersebut, ya, itu semakin tinggi semakin mundur waktu berbuka atau waktu sholatnya. Nah seperti juga dengan pesawat, ya. Ketika di pesawat kita nggak boleh, kalau kita masih lihat matahari walaupun jamnya ini udah jam berbuka nih, saya di atas Semarang, ya, kita tidak boleh, ya. Yang disebut sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, niat. Orang yang berpuasa bersengaja menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah kepada Allah, ya. Dan dengan niat ini terpisahkan antara perbuatan yang tujuannya ibadah dengan bukan niat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian kita berbicara mengenai hukum puasa Ramadan. Allah mewajibkan puasa Ramadan dan menjadikannya salah satu rukun Islam yang kelima, ya. Dan ayat ini sering kita dengar ketika bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian, ya, yang berada di bulan tersebut maka hendaklah dia berpuasa. Dan juga dari surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, juga sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan di antara yang menunjukkan bahwa dia adalah pilar Islam, rukun Islam, adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dari Abdullah bin Umar, Bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun atas 5 perkara, ya. 2 kalimat syahadat, kemudian iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, memberikan zakat, wa shaumi Ramadan, dan saum Ramadan, ya. Dan ini adalah yang disebut sebagai tentunya pilar Islam. Sehingga barang siapa yang mengingkari satu dari rukun ini dan dia bukan orang yang mendapat uzur, bukan orang yang lemah akal atau baru masuk Islam, maka ulama sepakat siapa yang menganggap satu dari 5 hal ini tidak wajib bagi seorang muslim, maka dia telah keluar dari Islam, ya, naudzubillah. Dan juga ulama telah ijma atas diwajibkannya puasa Ramadan. Dan tadi kita sebutkan, barang siapa yang mengingkarinya, maka ulama telah bersepakat bahwa misalnya satu dari 5 hal tadi, 2 kalimat syahadat, sholat, kemudian zakat, dan juga saum pada bulan Ramadan dan haji, ada seseorang dia bukan orang yang bodoh atau lemah akal atau baru masuk Islam, atau juga dia bukan orang yang di pedalaman sehingga jauh dari ustadz, dari kiai, dari buku-buku Islam. Dia biasanya berada di kota, banyak di antara kaum muslimin. Terus dia bilang satu dari 5 hal tadi termasuk puasa tidak wajib, maka ulama sepakat tadi dia kafir, keluar dari Islam. Walaupun namanya Islam, KTP-nya Islam, gitu kan. Dia bilang puasa tidak wajib, ya. Dan zaman sekarang banyak yang bicara seperti itu, ya. Di kota itu orang aneh-aneh banyak, ya. Bilang sholat tuh
saya Islam tapi saya ya nggak sholat, kan yang penting baik aja, nggak ngeganggu orang lain. Atau yang penting eling, ada juga orang kampung bilang penting mah eling we ke Allah gitu. Nah ini dari mana? Nggak bisa. Ada sesuatu, ada perkara-perkara dalam agama yang sama sekali kita tidak bisa melanggarnya, ya. Kita tidak bisa melanggarnya, atau kita ya tidak bisa untuk tidak meyakininya. Maka di sini kita lihat puasa Ramadan menjadi sesuatu yang tetap berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma, dan kaum muslimin telah sepakat menyatakan kekafiran atas orang yang mengingkarinya. Ya. Kalau berbicara mengenai puasa, ya, puasa ini terbagi menjadi puasa wajib dan sunnah. Dan puasa wajib terbagi menjadi 3. Ya. Puasa wajib terjadi menjadi 3. Atau juga disebut, atau juga ada sebagian ulama mengatakan 4, yaitu puasa qadha. Ini di antara puasa ini ada yang asli dari syariat, yaitu puasa Ramadan, asli diwajibkan dari syariat. Adapun yang lainnya ini disebutkan oleh para ulama disebabkan hamba sendiri. Maksudnya apa? Karena Allah tidak mewajibkan, tapi karena perbuatan seorang hamba maka menjadi wajib. Seperti apa? Puasa kafarat. Puasa kafarat ini misalnya, mohon maaf, seseorang suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, maka di antara kafarat yang dia harus lakukan, pertama membebaskan budak. Bila dia tidak memiliki budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus 1 hari pun, kecuali wanita yang dia terputus oleh haid dan atau nifas. Tapi kalau laki-laki, kalau dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, kalau dia tidak bisa membebaskan budak, tentunya di Indonesia susah, ya, nggak ada. Maka yang kedua, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa henti, dan itu hukumnya wajib. Kecuali dia sudah lemah, kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, maka baru dia boleh memberi makan 60 orang miskin. Nah ini puasa kafarat tadi yang dia 2 bulan berturut-turut, ini hukumnya wajib. Yang berikutnya puasa nazar. Puasa nazar, kalau anak saya lulus ya dari kedokteran, saya akan puasa 10 hari berturut-turut. Maka apabila lulus, wajib dia melaksanakan nazarnya tersebut. Ya. Begitu juga dengan qadha. Ya. Begitu juga dengan qadha puasa. Nah, kita dalam pembahasan ini khususnya mengenai puasa Ramadan. Berbicara mengenai puasa Ramadan, ya, maka kita sering mendapatkan keutamaannya. Kalau yang pertama ini saya tidak akan sebutkan karena sering disebutkan, ya. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa berpuasa Ramadan karena dasar iman dan berharap pahala. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan karena dasar iman dan berharap pahala kepada Allah. Kita lihat di sini ada 2 hal. Pertama iman, dan yang kedua berharap pahala. Iman tentunya disesuaikan dengan tadi ya, rukun Islam kita. Kita melakukan kenapa? Karena ini wajib. Ada perintahnya dari Allah karena keimanan. Yang kedua berharap pahala. Nah ini juga menjadi dalil bahwa apabila kita beribadah, berharap pahala, berharap surga kepada Allah itu diperbolehkan, bahkan disyariatkan. Karena ada sebagian ya golongan yang menisbatkan diri pada Islam, mereka mengatakan, oh kalau ibadah itu, kalau ikhlas itu tidak berharap surga, tidak berharap pahala. Nah ini salah. Sama seperti orang bilang, saya mah ikhlas ngebantu dia, nggak pingin dapat pujian, dan juga saya nggak ada pingin dapat pahala. Nah ini salah. Justru namanya ikhlas itu kita melakukan karena Allah, dan kita mengharapkan apa? Balasan hanya dari Allah, murni hanya dari Allah. Ya. Sampai-sampai kan sebagian ada kelompok sufi ekstrim mengatakan, kalau ya Allah, kalau Rubi'ah al-Adawiyah katanya syairnya seperti itu. Kalau saya beribadah kepadamu ya Allah karena berharap surga, maka masukkanlah saya ke dalam neraka. Nah ini syair yang batil ya.
Mana bisa kita seperti itu ya. Kita hamba yang lemah, dan kita memang ada hadis-hadis, ada ayat-ayat yang kita diperintahkan berharap kepada Allah, berharap surga, berharap balasannya. Barang siapa menyambungkan barang siapa yang menyenangkan, yang menginginkan untuk dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Itu kata Nabi SAW. Artinya apa? Ada memang amalan-amalan yang mendatangkan keuntungan-keuntungan antara duniawi ataupun apa di surga, tapi semuanya datangnya dari Allah. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya kita berharap atas apa yang ada di sisi Allah, berharap pahala, berharap kemudian surga dan apapun yang ada di sisi Allah ya, karena memang kita, Nabi SAW yang bilang seperti itu. Kemudian juga disebutkan maka pahalanya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini diperkuat oleh hadis dari Nabi SAW, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Al-jumu'atu ila al-jumu'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan atau Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibal kaba'ir. Itu pelupur dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dihindari. Nah, di sini para ulama memahami satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, ataupun hadis yang tadi, berpuasa Ramadan karena dasar iman dan berharap pahala kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini berhubungan dengan dosa-dosa kecil maksudnya. Jadi yang otomatis ketika kita dari Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang, yang dosanya dihapus secara otomatis adalah dosa-dosa kecil. Kalau gitu rugi dong, saya puasa udah sebulan, ternyata yang dia ampuni cuma dosa kecil saja. Mungkin ada orang berkata seperti itu. Tidak rugi, karena para ulama katakan la tahqirana saghirah. Jangan kalian sepelekan atau remehkan dosa-dosa kecil. Fa innal jibal minal hasar. Karena sesungguhnya gunung itu yang kokoh berdiri itu dari batu-batuan dan kerikil kecil dan pasir, seperti itu. Jadi dosa kecil kalau kita tidak cari peleburnya, maka dia akan menumpuk bagaikan gunung yang kemudian siap menimpa kita, roboh, ya, mengubur kita. Ya. Oleh karena itu, walaupun dosa kecil, tetap kita harus untuk bersihkan. Tapi bisa nggak ya Ramadan untuk menghapuskan dosa besar? Bisa, kalau disertai dengan taubat, taubatan nasuha. Taubatan nasuha, ya, adalah taubat yang setidaknya memenuhi 3 kriteria penting. Yang pertama adalah dia berhenti dari perbuatan dosa besarnya tersebut karena Allah. Yang kedua, dia menyesal ini penting atas perbuatan dosanya tersebut. Yang ketiga, dia berazam untuk tidak melakukan dosa tersebut lagi. Andaikan terjatuh, dia tobat lagi, terjatuh tobat lagi. Tapi intinya berazam untuk tidak mengulangi. Itu 3 kriteria pokok. Dan satu tambahan bila dosanya berhubungan dengan manusia. Kalau dosanya berhubungan dengan manusia, maka dia harus kembalikan haknya. Kalau dulu pernah curang sama partner pekerjaannya, ya, dia ngambil bagian lebih besar tanpa hak, harus dikembalikan. Kalau korupsi, kalau dulu rajin markup waktu masih ngantor, balikin Bapak Ibu sekalian, balikin tuh duit, gitu ya. Kemudian juga, ya, kemudian juga hal-hal yang lain kita pernah melakukan, misalnya merusak reputasi seseorang jadi, kalau bahasa kita memfitnah seseorang, maka kita harus klarifikasi, kita harus minta maaf. Kita pernah gibah seseorang di suatu perkumpulan, maka kita harus klarifikasi perkumpulan tersebut. Itu adalah tobat an-nasuha. Maka jangan sampai seseorang koruptor, maka dia merasa ini kan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini ustadz selalu ceramah menghapuskan dosa di antara keduanya. Ya, satu Ramadan tahun lalu itu bulan Maret, sekarang kan juga kira-kira bulan Maret, ya. Kan saya korupsinya kemarin bulan Agustus. Jadi kan satu Ramadan berikutnya kehapus kan.
Saya korupsinya di bulan Agustus, di antara 2 Ramadan, gitu kan. Artinya insya Allah dosa saya kehapus. Nggak bisa. Ya. Ini perlu kita pahami dengan baik. Karena jangan sampai ada orang berharap seperti itu. Ya. Kalau dosa besar, maka harus dia disertai dengan tobat. Ramadan bisa dia dibebaskan dari api neraka kalau disertai dengan tobat an-nasuh. Ya. Itu dengan tadi dia berhenti dari perbuatannya tersebut. Ya. Kemudian dia menyesal. Yang ketiga dia berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang keempat, bila ada urusannya dengan manusia harus diselesaikan. Dan ini termasuk adab. Para ulama katakan adab kita menuju Ramadan adalah memperbanyak tobat dan istighfar. Ya. Kenapa? Karena agar amalan kita optimal nanti di Ramadan, jadi semangat buat ngaji, semangat buat tilawah, semangat untuk beramal soleh, itu dasarnya harus dari membersihkan diri dulu. Al jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan pula. Ya. Jadi dengan kita membersihkan, Allah akan mudahkan diri kita melakukan amal soleh. Ya. Nah, itulah terkait dengan sejumlah ulama katakan termasuk adab menghadapi Ramadan, kita memperbanyak memperbanyak taubat dan istighfar. Walaupun hakikatnya nggak ada yang tahu ya Bapak Ibu sekalian, apakah kita sampai atau tidak. Walaupun sudah dekat sebulan setengah depan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa memastikan di antara kita apakah sampai atau tidak. Ya. Namun kita berharap semoga Allah sampaikan kita dan kemudian kita bisa berbanyak beramal soleh di bulan tersebut. Amin. Hikmah dari Ramadan pertama tentunya mensucikan jiwa, membersihkan, membasuhnya dari sifat buruk. Ya. Karena puasa mempersempit jalan syaitan pada tubuh manusia. Puasa mempersempit jalan syaitan pada tubuh manusia. Ini makna secara literal. Artinya memang syaitan itu dengan puasa mempersempit jalan syaitan, darah. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan, "Asyaitanu yajri majra damil insan." Syaitan itu bisa berjalan di antara aliran darah manusia. Ya. Hawa nafsu kita, ya, itu antara lain. Kenapa begitu mudah kemudian terpicu? Itu karena syaitan antara lain masuk dalam aliran darah manusia. Dan puasa melemahkan. Tapi kalau kita banyak makan, banyak senang-senang, itu kan semakin meluap-luap nafsu seseorang. Nah, itu antara lain karena syaitan akan melewati aliran darahnya, semakin senang dia. Dan ini secara makna secara literal, karena memang Nabi SAW katakan seperti itu. Syaitan itu berjalan di antara aliran darah manusia. Puasa juga latihan kita sikap zuhud terhadap dunia dan godaannya. Merasa kita tidak membutuhkan banyak terhadap dunia, mendorong untuk cinta kepada akhirat. Dan ini terasa ketika Ramadan itu orang sangat semangat untuk beribadah, juga menggugah sifat empati kepada fakir miskin dan merasakan penderitaan mereka, dan banyak lagi. Syarat wajib puasa Ramadan pertama Islam, sehingga tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Dan ini terkadang orang kafir, saya ingat saya teman guru SMP saya, itu orang Katolik, tapi dia kalau puasa Ramadan ikut-ikutan puasa. Ikut-ikutan puasa, kenapa? Kata dia untuk solidaritas, kata dia. Saya ingin merasakan ini. Percuma, nggak ada manfaatnya. Dalam surat Al-Furqan Allah sebutkan, wa qadimna ma amilu min amalin, kelak kami akan perlihatkan kepada mereka amal-amal kebaikan yang dahulu mereka lakukan di dunia. Bisa jadi mereka dulu senang berbagi, membagi cinta kasih dan segala macam harta mereka, bahkan yang dibagikan itu kan lebih besar, 10% untuk ke gereja itu misalnya. Maka termasuk ikut berpuasa persis, sahurnya sama, bukanya ikut-ikutan buka, gitu kan. Tapi faja'alnahu haba'an manthura, kami akan jadikan amal-amal itu seperti debu-debu yang berterbangan, gak ada nilainya di sisi Allah.
walaupun tata caranya persis. Ya, sehingga yang wajib hanya bagi seorang muslim. Yang kedua, balik. Balik ditandai tentunya laki-laki mimpi basah, perempuan haid. Ya, perempuan haid usia paling cepatnya 9 tahun. Ya. Bagaimana kalau anak atau cucu saya udah usianya udah cukup, udah masuk SMA atau di akhir SMP tapi belum mimpi dan ataupun perempuan belum haid? Para ulama fikih kalau mengatakan kalau seorang anak sudah mencapai usia 15 tahun, 15 tahun belum juga menunjukkan tanda balik, ya, tidak mimpi, laki-laki perempuan tidak haid, maka dianggap telah balik, berlaku hukum taklif atau beban syariat. Dia harus sholat wajib, dia juga puasa ikut Ramadan wajib hukumnya. Kalau 15 tahun belum haid ataupun belum mimpi, ya. Nah, ini dalam usia seperti itu, maka mohon maaf ya, apalagi juga mungkin ada anak-anak atau cucu ibu yang, bapak ibu yang usia anak perempuan misalnya 9 tahun sudah haid, ya, SMP atau 10 tahun SD, ya, 10 tahun sudah haid, maka jangan bilang ada anak-anaknya nih, nggak bisa. Kalau udah haid maka sudah berlaku hukum. Kalau sudah mimpi berlaku hukum bagi dia, dia harus puasa full. Ya, nggak ada bilang anak-anak lagi kalau usianya sudah seperti itu, tubuhnya udah siap, ya, untuk puasa seperti itu. Adapun anak mumayyiz yang sudah bisa membedakan antara yang manfaat dan bahaya, biasanya 7 tahun anak mumayyiz ini, ya, maka dia didorong untuk berpuasa, berlatih. Yang ketiga, berakal. Tentunya tidak wajib atas orang gila dan lemah akal. Ya, Nabi SAW mengatakan rufi'al qalam an salasatin. Pada catatan amal itu diangkat dari 3 kelompok. Anis sobi hatta yahtalima, dari seorang anak sampai dia bermimpi, maksudnya sampai dia balik. Ya. Kemudian Nabi SAW katakan anil naim hatta yastaikil, dari seorang yang tidur sampai dia bangun. Pada catatan amalnya diangkat. Anil majnun hatta yaqila, dari seorang yang gila sampai dia berakal. Maka orang yang tidak berakal tidak wajib. Ada juga orang-orang yang disamakan hukumnya dengan orang berakal, orang yang tidak berakal dikiaskan dan dia tidak wajib. Contohnya apa, Bu, Bapak Ibu sekalian? Pertama yang disebut oleh para ulama orang yang maktuh. Maktuh ini apa? Orang setengah gila, ya. Kadang maksudnya kadang ngomongnya benar tapi kadang meracau, ya. Kita mempercayakan sesuatu tapi jadi seperti orang gila, tapi kadang ngomongnya benar. Setengah gila, istilah kita apa, sedeng atau apa istilah? Sedeng, betul ya. Setengah gila itu ya. Miring, kata orang miring, orang miring. Dan memang seperti itu. Kalau memang seperti itu, dia juga umumnya ulama katakan dia tidak kena beban syariat, artinya dia tidak wajib berpuasa. Begitu juga orang yang mengalami gangguan memori, ya, seperti apa? Ya, orang misalnya kecelakaan, naudzubillah, memorinya terganggu, atau yang disebut al-mukharrif juga. Mukharrif apa? Orang pikun parah. Orang tua yang pikun parah, ya. Atau juga termasuk yang gangguan memori, bisa jadi karena Alzheimer misalnya, ya. Alzheimer misalnya, ataupun penyebab lainnya, maka dia tidak wajib berpuasa. Kalau tidak wajib berpuasa artinya apa? Ya, kalau udah pikun parah kan kemungkinan nggak akan balik lagi, ya. Pikun parah ini bukan pikun yang lupa-lupa kunci, Bu, ya, lupa nyimpan kunci di mana, ya. Tapi yang pikun parah ini yang memang misalnya jam 10 pagi, misalnya ibu-ibu nini pakai mukena badai naon nih, atau sholat tahajud atau musakir jam 10 siang atau pagi misalnya. Berarti dia sudah pikunnya sudah parah. Orang seperti ini tidak wajib berpuasa secara syariat. Bukan tidak wajib artinya kalau mau ya silakan aja puasa, ya, nanti diterima. Enggak, memang dia tidak wajib, tidak ada beban syariat. Artinya apa? Dia tidak perlu membayar fidyah. Itu hubungannya. Hubungannya tidak perlu membayar fidyah.
Beda misalnya, beda dengan orang tua yang sudah lemah. Ini 80 tahun orang tua saya, ya sudah lemah, nggak bisa berpuasa. Ya sudah, jangan puasa. Nyambung nggak kalau ngobrol? Nyambung, masih sehat. Ya, maksudnya masih akal itu masih sehat. Kalau ngobrol nyambung segala macam. Kalau dia bayar fidyah karena masih ada akalnya. Tapi kalau pikun parah ini bedanya. Kalau pikun parah, walaupun usianya sama, fisiknya bisa jadi atau orang Sunda jag-jag waringkas, ya. Tapi dia terganggu memorinya, ya. Misalnya tadi pikun, badannya bisa jadi secara badan kuat, tapi dia terganggu. Maka ketika dia pikun parah, dia tidak wajib berpuasa dan tidak perlu membayar fidyah. Itu bedanya, ya. Walaupun kondisinya sama, tubuhnya, fisiknya sehat, tapi kalau akalnya terganggu maka dia tidak perlu membayar fidyah. Keempat, yang wajib berpuasa tentunya sehat. Bila sakit dan tidak mau berpuasa maka tidak wajib. Namun para ulama mengatakan tentunya yang disebut sakit ini adalah sakit yang kemudian melemahkan bila dia berpuasa. Artinya dia sakitnya akan lebih parah. Tidak semua sakit, ya, tidak semua sakit. Jangan sampai seseorang kenapa nggak puasa 3-5 hari berturut-turut bisul. Ya. Hal ini tentunya nggak ada hubungannya kecuali bisulnya super parah, ya, bisul besar. Tidak semua sakit bisa ditolerir. Biasanya karena orang banyak bermudah-mudahan, pusing sedikit kemudian nggak puasa. Nah, ini kejujuran dia. Kalau sakit-sakit yang ringan itu tidak mendapatkan tetap dia harus puasa. Namun sakit ini kebalikannya, sehat ini kebalikannya sakit, ya. Ada 2 jenis. Kalau memang sakitnya diakui sakit beneran, ada 2 jenis nanti. Yang pertama adalah sakit yang disebutnya yurjaburuhu. Yurjaburuhu ini artinya yang diharapkan kesembuhannya, Misalnya apa? Aduh, saya waktu Ramadan kemarin saya sakit tipes, ya, sakit tipes. Ya, tapi kemudian kan biasanya kalau tipes mungkin berapa minggu udah gitu sembuh, ya, normal lagi, insya Allah, ya. Maka dia hukumnya mengqadha. Itu yang pertama. Hukumnya qadha. Mengqadha puasa yang ditinggalkan. Tapi ada yang disebut la yurja bur'uhu, sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Misalnya emang sudah tua, ya, penyakitnya berat, ataupun masih muda tapi penyakit berat, ya. Seperti misalnya salah seorang jemaah pernah cerita istrinya usianya masih 30-an tapi naudzubillah mungkin penyakit gula, ya, 40-an, 30-40, penyakit gula. Ya, jadi harus disuntik terus, ya. Itu diinsulin terus, jadi dia pernah maksain puasa. Jam 10 pagi itu mulai keringat dingin. Jam 1 pingsan. Itu kan. Jam 1 pingsan. Artinya memang nggak bisa. Dia nggak bisa, kondisinya lemah. Ada beberapa orang yang kondisinya lemah. Dan itu kan sulit diharapkan kesembuhannya, Bu, ya. Artinya dia sepanjang tahun memang seperti itu, ya, dikasih insulin dan terus, ya. Maka orang seperti ini, apakah dia mengqadha? Tentu saja tidak, karena nanti juga qadha dia nggak bisa, nggak mampu. Maka dia fidyah. Walaupun dia misalnya masih 30 tahunan, 40 tahunan. Kalau orang cuci darah bisa puasa nggak, Bu atau Pak? Orang cuci darah bisa puasa nggak? Tergantung apa? Tergantung kondisinya. Sekarang kan naudzubillah, beritanya kemarin viral, ya, naudzubillah min dzalik. Banyak anak-anak sudah mulai cuci darah. Ya, usia 10 tahun udah cuci darah, ya. Dan itu nyata, ya. Saya 2012 saya pernah ketemu sama seorang yang bekerja di rumah sakit khusus anak-anak di Makassar, Rumah Sakit Wahidin di Makassar. Dia cerita, ya, dia menangani itu antara lain orang-orang anak-anak 9 tahun, 10 tahun yang kena leukemia, kanker darah, jadi cuci darah terus, ya. Terus dia cerita, ya itu minuman-minuman yang 1000-an, 1500 anak-anak,
ya. Termasuk ada seorang ibu yang kaget, kenapa anak saya nggak pernah dikasih jajan untuk di luar, tapi kena. Ya, kalau dia pengen jajan-jajan, pengen dulu makanan yang lain, saya biasanya beli mie, gitu kan, mie instan. Setiap hari dikasih mie instan, taunya leukemia. Nah, orang seperti ini ya yang mungkin bisa jadi usianya masih muda, tapi ya cuci darahnya intens, naudzubillah, maka dia bukan mengkodok, tapi dia membayar fidyah. Ini bedanya ya. Jadi sakit ini ada yang diharapkan kesembuhan, ada yang tidak diharapkan, atau sulit, bukan tidak diharapkan. Kalau semua orang berharap sembuh, tapi sulit diharapkan kesembuhannya. Kalau yang sulit diharapkan, maka dia membayar fidyah. Gak usah ragu, kalau ini langsung bayar fidyah. Ya. Kemudian yang kelima adalah iqomah, bermukim, sehingga puasa tidak wajib atas musafir. Orang yang melakukan perjalanan tidak wajib. Ya, dan yang disebut safar ini menurut mayoritas ulama adalah yang menempuh perjalanan kira-kira lebih dari 8 atau 4 burud. 4 burud ini namanya kantor pos pada zaman dahulu, ya. Atau kira-kira jaraknya sekitar 80 kiloan. Kalau seseorang melakukan perjalanan lebih dari 80 kiloan, maka dia disebut safar, sehingga dia boleh mengqashar sholatnya, dia juga boleh tidak berpuasa, ya, boleh tidak berpuasa. Namun ini hukumnya, artinya hukumnya dia boleh tidak berpuasa. Kalau dia memilih berpuasa, maka tentunya juga itu baik bagi dia, tergantung kekuatan dia. Dan para ulama katakan puasa tidak wajib atas musafir. Ini musafirnya adalah, umumnya ulama katakan musafir dalam tujuan ibadah, dalam tujuan yang diperbolehkan. Misalnya musafir ibadah menuju tanah suci, mau umroh, ya. Ya, umroh Ramadan kan ini ada keutamaan khusus, ya. Atau juga mau misalnya dalam rangka silaturahmi, atau dalam rangka studi, atau dalam rangka bekerja, hal-hal yang diperbolehkan. Tapi kalau hal yang tidak diperbolehkan ataupun hilah ini mencari akal-akalan, ya, mencari akal-akalan. Dia lagi datang bulan puasa, dia lagi senang-senangnya makan, aduh puasa nih, katanya kalau musafir boleh berbuka, udah saya musafir aja supaya bisa makan. Crazy rich bisa seperti itu, ya. Crazy rich itu bisa seperti itu. Salah satu ustadz saya cerita, dia punya jemaah dulu, pengusaha, dulunya mantan pengusaha nasional besar, tapi ngaco gitu ya, suka main judi di Las Vegas. Dia bilang kalau mau cari pengen makan makanan Padang ketika di Las Vegas, dia nyuruh pilotnya, sopirnya, dia itu pilot ya, pilotnya untuk beli masakan Padang yang paling dekat itu di Singapura. Jadi suruh terbang ke Singapura cuma untuk beli nasi Padang, terus balik lagi ke Las Vegas, cuma untuk makan itu ya. Cuma makan rendang dan segala macam, suruh habiskan berapa puluh juta ya, karena aftur mahal. Nah, ini orang-orang kadang ada yang seperti itu, dia mencari hilah, mencari tipu daya supaya dia tidak wajib berpuasa, maka dia melakukan perjalanan ke sana ke sini. Nah, tentunya Allah tahu. Maka orang seperti ini dia tidak diperkenankan untuk berbuka kalau niatnya hilah, ya. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Ya, tentunya wanita haid dan nifas tidak wajib berpuasa, bahkan hukumnya haram, ya, ketika dia belum suci dari haid dan nifas. Ya, Allahu a'lam. Namun namun tidak mengharuskan harus mandi, dalam arti kalau seseorang wanita bersih sebelum subuh, kira-kira 10 menit atau 5 menit sebelum subuh udah dipastikan bersih, walaupun dia belum mandi, maka dia sudah harus berniat untuk puasa Ramadan dan dia berpuasa walaupun dia belum mandi, ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Silakan, mungkin ibu ada pertanyaan atau bapak-bapak mungkin. Ya, silakan Bu. Iya, iya,
Baik, imsak 10 menit sebelum waktu adzan ya, itu hanya sebagai peringatan saja bahwa mulai sejak itu kita berhati-hati untuk jangan sampai kemudian ketika kita lalai lalu terdengar azan lalu kemudian kita masih ada sisa makanan ya, karena tadi umumnya ulama katakan kalau sudah masuk waktu fajar ditandai dengan azan kalau di kita maka harus total berhenti. Itu sebagai bentuk kehati-hatian. Namun bukan berarti kalau sudah imsak kita tidak boleh makan dan minum. Tetap boleh. Tetap boleh makan dan minum. Ya, misalnya orang kadang dulu kan banyak orang berfahaman kalau misalnya dia bangun sudah waktunya imsak, dia baru bangun, maka dia tidak sahur, ya, karena sudah waktu imsak. Ini salah. Nggak apa-apa, makan dan minum saja. Tapi perkirakan jangan sampai kemudian ketika waktu fajar dia masih banyak makanan di mulutnya. Ya, apalagi tadi masih ada sambal ya, repot nanti minumnya. Gitu Bu ya. Jadi imsak ini bukan ketentuan harus berhenti, itu hanya peringatan saja. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada Pak. Ya, silakan. Bagaimana dengan niat puasa untuk kepentingan dunia Pak? Misalkan anak mau ujian, Iya. kemudian orang tuanya mau puasakan ya, supaya nanti bisa sukses ujian. Atau mungkin anak mau acara pernikahan gitu ya, terus orang tuanya mau puasakan. Niatnya itu ya untuk supaya pernikahannya lancar dan sebagainya. Bagaimana Pak? Iya. Sebenarnya seseorang artinya melakukan amal soleh diniatkan untuk kemudahan di dunia itu juga sebenarnya diperbolehkan, namun tidak kemudian harus selalu seperti itu. Ini berdasarkan keumuman ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semua bentuk ketakwaan maka akan mendatangkan jalan keluar dari masalah yang seseorang alami dan juga akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan bentuk ketakwaan ini banyak ya. Dengan seorang memperbanyak sholat sunnah, dengan memperbanyak puasa sunnah. Jadi kalau seseorang mungkin ada niat, ada hajat tertentu, maka bisa jadi dia memperbanyak ibadah-ibadah tersebut, termasuk puasa. Namun hemat kami, tidak perlu mengkhususkan di waktu tertentu, tapi ikuti saja puasa sunnah misalnya. Ya. Misalnya Senin Kamis atau pas berhubungan dengan ayam mobil, dia ikuti. Misalnya biasanya kadang ikut, kadang puasa, kadang enggak. Nah dia ikuti puasa tersebut. Ya. Ayam mobil misalnya 3 hari di tengah bulan. Atau misalnya puasa Senin Kamis ya, dia ikuti secara umum. Niatnya antara lain untuk memperbaiki diri dia, untuk menambah ketakwaan yang dengannya dia berharap diberikan kemudahan ya. Para ulama juga katakan dengan berpuasa juga Allah mudahkan, kabulkan doa-doanya, karena doa orang yang berpuasa ini kan mustajab ya, mustajab. Nah, jadi wallahu a'lam, hemat kami ikuti saja kalau mau. Ya, dia menambah ketaatan ya. Tapi jangan semata-mata karena dunia. Jangan semata-mata karena dunia. Ya, semata-mata karena aduh anak saya nih lagi sekarang lagi ya pengen dapat promosi jabatan. Jangan untuk serendah itu, tapi kita ingin memang kita menambah ketaatan agar berkahnya antara lain diberikan kepada kita dan juga kepada keturunan kita. Dan kemudian kita bisa berharap bisa jadi sesuatu yang diinginkan dengan doa-doa kita, dibantu dengan doa-doa kita. Tapi jangan murni karena itu, karena kalau murni karena itu, ya nanti ya khawatir kita memang beramal hanya karena dunia saja. Setiap ada keuntungan dunia baru kemudian kita beramal. Ya, kalau makanya kenapa nazar? Nazar itu hukumnya kata para ulama makruh. Kenapa makruh? Karena nazar tidak diberikan kecuali oleh seseorang yang bakhil. Bakhil kenapa? Bakhil dalam beribadah. Kalau anak saya nanti nih lulus, saya akan sedekah 5 juta. Ya, kalau nggak lulus nggak akan sedekah, gitu kan? Jadi bakhil. Kalau misalnya nanti ya anak saya dapat promosi jabatan di kantornya, saya akan puasa 10 hari. Kalau nggak dapat, ya nggak ini. Ini orang bakhil sebenarnya.
Kalau mau ibadah, ibadah saja. Sedekah, ya. Dan itu semua akan mendatangkan kebaikan. Ya, kita berharap keberkahannya, ya. Jangan diniatkan utama karena itu. Nah itu, jadi jangan diniatkan utama karena dunia, karena itu akan merusak nanti niat-niat kita, ya. Tapi kita berharap dengan ibadah kita, Allah akan melapangkan urusan kita, termasuk urusan dunia kita dan juga keturunan kita. Karena orang tua soleh akan berpengaruh pada keturunannya. Sebagaimana ibu-ibu atau bapak-bapak baca dalam surat Al-Kahfi setiap Jumat misalnya, yang kisah di terakhir ketika Nabi Khidir meninggikan rumah yang roboh. Ya, kemudian beliau katakan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding yang aku benarkan itu adalah milik dua orang yatim di kota tersebut. Fakana abuhuma salihah, dan dahulu orang tuanya adalah orang yang soleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah menginginkan agar mereka mencapai usia tua, usia besar, lalu dikeluarkan harta karunnya. Maksudnya orang tua mereka ini punya harta karun, tapi nggak tahu. Orang tuanya sudah meninggal, yatim. Tapi karena orang tuanya soleh, akhirnya Allah keluarkan harta karun tersebut. Nah di situ kata para ulama, orang tua yang soleh itu akan menjadikan sebab anaknya dijaga oleh Allah, keturunannya dijaga. Ya, nah, jadi seperti itu Pak. Ya Allah wa'alam bishawab. Ya silakan Bu. Kalau sudah nazar sudah kerjakan saja. Kalau sudah terlanjur diucapkan. Tapi jangan mudah-mudahan nazar kalau saya begini. Kerjakan saja amal solehnya. Nanti amal soleh itu akan mendatangkan kemudahan. Ya, baca surat At-Tolak ya. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, nambah ketaatannya, nambah amal solehnya. Allah sebutkan apa balasannya? Ya, apa namanya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi dengan menambah amal soleh tanpa perlu kita janji kepada Allah, kalau saya begini kemudian nanti saya amal soleh. Enggak, amal soleh aja, ya. Nanti insya Allah Allah mudahkan, ya. Baik, ya silakan, ya Bu. Ya. Kalau ibu safar terus ibu kuat melaksanakan saum, itu terserah ibu, kembali ke ibu, ya. Cuman memang ulama berbeda pandangan, mana yang lebih afdol, apakah puasa atau tidak. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, yang afdol tidak berpuasa, karena itu rukhsah, keringanan dari Allah. Tapi jumhur, mayoritas ulama selain Imam Ahmad mengatakan, kalau kuat puasa, puasa saja. Kalau kuat puasa. Jadi memang ada perbedaan pandangan ulama di sini, mana yang lebih afdol. Dan yang namanya safar itu, walaupun Jakarta safar bukan Pak? Safar. Walaupun Bapak ke Jakarta naik tol cuma 2,5 jam, Bapak naik mobil yang mewah itu, enggak, sebelum itu kalau kita pakai mobil lah, pakai Alphard segala macam nyaman, atau bahkan tadi pakai Wus yang cuma 40 menit, tetap diperbolehkan tidak berpuasa. Karena musafir itu karena orang boleh mengkosor, termasuk itu tuh, termasuk boleh tidak berpuasa. Yang diperhitungkan adalah yang ditempuh. Walaupun nyaman, Bapak ke Jakarta pakai Wus, tetap boleh ketika di Jakarta boleh tidak berpuasa. Tapi yang afdol menurut jumhur kalau kuat puasa. Tapi kalau misalnya di waktu asar ibu sudah kelayangan, ya, ternyata puasa buat teler juga nih, gitu. Udah pusing-pusing, kunang-kunang, boleh nggak berbuka? Ya boleh. Nabi SAW pernah dalam sebuah perjalanan, ba'da sholat asar, beliau mengambil air gelas besar dan beliau memperlihatkan di hadapan para sahabat, beliau minum, ya, untuk menunjukkan seorang musafir itu boleh seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama.
Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga menjadi amal ibadah kita diterima dalam majelis ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.